Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di kota Yehuda, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, "Di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia." Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena beginilah ada tertulis dalam kitab suci, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka, kapan bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergilah dan selidikilah dengan seksama hal ikhwal tentang anak itu. Dan segera sesudah engkau menemukan, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu, dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu mereka sujud menyembah Dia, dan mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kemudian, karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang terkasih, ibu bapak, kaum muda, adik-adik, yang kakung, yang putri, selamat pagi berkah dalem. Hari Raya Penampakan Tuhan Epifani, Tuhan hadir untuk bangsa-bangsa, diwakili 3 raja dari timur. Apa yang bisa kita renungkan sebagai pribadi Katolik yang saat ini di masa istimewa? Nanti kita akan memasuki masa biasa. Kemarin di masa yang istimewa ini, kita sungguh merayakan Natal dengan sangat indah. Bahkan di masa Natal ini juga hadir gembala utama kita, Bapak Uskup Monsinyur Robertus Rubiatmoko, menetapkan gereja kita sebagai paroki. Sukacita sungguh besar. Nanti setelah ini kita akan memasuki masa biasa,
Dan disinilah kita diminta untuk menampakkan kekatolikan kita. Mungkin saat Natal kemarin begitu nampak Katolik kita itu. Dengan berbagai macam upaya di rumah, di lingkungan, di gereja paroki kita. Dengan dekorasi, dengan hal-hal yang kita upayakan. Nah, di masa biasa nanti, apakah kekatolikanku tetap nampak? Menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Maka mari kita renungkan hari raya penampakan Tuhan ini. Yang pertama, beginilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Indah sekali sabda Tuhan ini, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya akan mengambil lilin di samping saya ini. Nanti malam, ketika semua lampu mati, di lapangan parkir yang luas itu, saya tempatkan lilin ini. Kira-kira kelihatan tidak? Kelihatan. Karena lilin ini menyala. Dan mungkin ketika saya di sana, lampu semua mati, saya membawa lilin ini, saya juga nampak. Nah, memasuki masa biasa, kita akan membawa lilin. Namun bukan lilin ini. Lilin Yesus Kristus, terang dunia. Kalau kita membawa lilin ini saja akan nampak, apalagi kita membawa terang dunia. Semoga dimanapun kita berada, sebagai bapak, ibu, anak, kita semua membawa terang dunia Yesus Kristus. Sehingga kita sebagai bapak yang menerangi. Yesus nampak dalam diri bapak. Aku sebagai ibu yang menerangi keluargaku. Yesus nampak dalam diri ibu. Dan anak-anak juga menjadi terang keluarga. Anak membawa Tuhan, membawa Yesus yang menerangi. Kalau Yesus tidak nampak, kita tidak kelihatan Katolik, kita tidak berkobar-kobar, mungkin Yesusnya diletakkan. Yesusnya tidak dibawa. Yesusnya hanya dirayakan saat Natal, namun tidak dibawa di hidup harian, di masa biasa. Sehingga kita tidak berkobar membawa terang. Nah, semoga di masa biasa nanti, Tuhan Yesus yang adalah terang dunia, sungguh kita bawa. Dan Tuhan nampak dalam diri kita ini untuk keluarga, sesama, gereja, dan masyarakat. Amin. Puji Tuhan. Yang kedua, di dalam bacaan kedua, nanti mau. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Ahli waris. Ibu bapak, ada yang sudah dapat warisan? Tunjuk jari. Gimana rasanya dapat warisan? Apakah warisan itu waris?
ora didol. Apakah warisan itu waris? Diberi satu petak, dijaga, diugemi, berjuang, bisa nambah setengah petak. Bisa nambah satu petak. Sehingga nanti anaknya 3 bisa dibagi lagi. Satu petak lagi. Semoga Tuhan Yesus yang lahir kita waris, menjaga, merawat Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita ini. Tuhan Yesus tidak didol. Tuhan Yesus tidak dijual. Apalagi kita meninggalkan Tuhan. Dan semoga malah nyetrum. Kita semua diutus, kita semua melayani perutusan dan pelayanan yang dihayati dalam ketulusan, dalam sukacita, itu sangat dahsyat. Bahkan bisa nyetrum. Dan kemarin dengan mata kepala kita sendiri, ketika Bapak Uskup Gembala Utama kita hadir, anak-anak menyambut dengan bernyanyi selamat datang Bapak Uskup, dengan tulus, dengan sukacita dan kegembiraannya, Bapak Uskup kesetrum. Mengapa saya mengatakan kesetrum? Tidak di setiap paroki Bapak Uskup mengeluarkan gadgetnya, lalu kemudian ngevlog sama anak-anak. Di Lamongan Indah, di mana anak-anak dengan tulus sukacita menyambut Bapak Uskup bergetar. Bapak Uskup kesetrum. Terima kasih para pendamping. Terima kasih anak-anak. Luar biasa. Kita beri aplaus untuk anak-anak kita. Seorang bapak yang membawa, yang waris akan Tuhan Yesus, tulus, setia, penuh sukacita membawa Tuhan untuk keluarganya, bapak itu akan menggetarkan istri anaknya. Seorang ibu yang membawa Tuhan dengan tulus dan sukacita, dia akan menggetarkan keluarganya. Begitu pula anak-anak. Nah, semoga sungguh kita mau mewarisi, dan semoga kita waris. Dan Tuhan tidak kita letakkan, kita bawa dimanapun kita berada. Dan Tuhan akan menggetarkan kehadiran kita. Karena ini Hari Anak Misioner, khotbah kudu loro. Kuwi mau tinggo sing tua-tua. Sekarang untuk yang anak-anak, saya izin turun mimbar. Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, ibu anak-anak, selamat pagi. Anak-anak semuanya gembira? Hari ini adalah hari raya penampakan Tuhan. Ada 3 raja. Ayo, siapa yang tahu nama 3 raja? Maju ke sini, sebutkan 1 dulu. Ayo, siapa yang berani? Sini. Luar biasa. Luar biasa. Asik dulu, kita. Naik sini. Iya.
Tenang dulu ya. Pesawatnya jatuh maka sayapnya rusak. Nah, sayapnya diputus ya. Nih, sayapnya putus. Sayapnya putus karena jatuh ya. Sayapnya putus, lalu jadi apa ini? Jadi apa ini? Jadi apa ini? Maka adik-adik, di hari